Ustadz, saya punya teman baru masuk Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya masuk Islam ini datang ke saya. Alhamdulillah. Dan Anda punya amanah di situ. Ya, tidak datang kepada saya tapi datang kepada Anda. Artinya Anda dipercaya oleh Allah untuk membimbing dia sampai baik keislamannya. Tapi sampai sekarang dia masih suka bermaksiat, mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya. Bagaimana cara agar saya berdakwah kepada dia? Ternuhun Ustaz. Taib. Alhamdulillah Anda yang dipilih oleh Allah untuk membimbing dia. Sekarang dia punya sifat-sifat yang kurang baik. Bagaimana cara mengajak dia supaya lebih baik? Ini 3 turunan ini yang nanti kita akan pelajari. Ya, yang pertama yang harus Anda lakukan, ini saya langsung terapkan pada aplikasinya. Ini saya tahan teorinya. Pertama, coba lihat dulu apakah itu candu, hal yang sudah lekat dia kerjakan, atau memang sesekali. Sesekali. Kalau sesekali itu mudah bagi Anda memberikan nasihat. Tapi kalau dia sudah candu, sudah berkali-kali dan sebagainya, maka cara pendekatannya tidak harus langsung memberikan nasihat, tapi pada aspek-aspek praktikal yang bisa Anda tunjukkan langsung kepada dia. Contoh, teman-teman sekalian, tadi Anda katakan misalnya dia mabuk, bermaksiat dan lain sebagainya. Maka dalam konteks ini Anda bawa dia dalam keadaan sadar. Karena orang-orang yang cenderung lekat dengan sesuatu sulit dipakai dalil. Pakai dalil itu sulit. Bawa dulu dalam keadaan sadar. Tunjukkan bagaimana dampak orang-orang mabuk ketika dia dalam keadaan mabuk. Misal, Anda lihat orang mabuk, kadang jalan sempoyongan, pikiran tidak teratur, mencela orang lain, kadang-kadang ada yang berzina, kadang ada yang nyakiti orang. Buka tayangannya, ajak dia dalam keadaan yang baik. Setelah itu sampaikan dengan kalimat hati yang baik. Saudaraku, Masya Allah, Allah telah menetapkan engkau bisa masuk Islam. Ada nilai kebaikan, dan Allah pilih saya jadi saudara kamu. Saya menginginkan engkau bersama saya ke surga. Saya lihat kamu mungkin terbiasa sebelum masuk Islam mabuk dan sebagainya. Saya nggak ingin bicara halal-haram dulu. Coba lihat video ini. Tuh lihat yang mabuk perilakunya seperti ini. Tanpa sadar dia mencela orang lain. Tanpa sadar dia menyakiti orang lain. Tanpa sadar dia berzina. Tanpa sadar dia mencuri dan sebagainya. Kamu mungkin tidak sadar saat kamu sedang mabuk. Tapi saat kamu sadar, coba pikirkan yang seperti ini. Apakah kamu bangga seperti ini ketika dilihat oleh orang tua kamu? Bagaimana kalau video kamu mabuk disaksikan oleh ayah ibu kamu? Oleh adik kamu? Oleh kakak kamu? Apakah ada kebanggaan ketika kamu rasakan? Kalau kalimat-kalimat ini hadir dalam perasaan yang dia menyaksikan keadaan dirinya, maka sedikit dia akan tersentuh pada keadaan jiwanya. Tapi kalau Anda datang dengan kalimat halal, haram, langsung Quran katakan gak boleh mabuk. Kalau mau benar Islamnya tinggalkan mabuknya. Seperti itu biasanya agak sulit keterimanya. Paham di sini? Ini hanya pendekatan pertama. Nanti saat masuk kepada turunan ayat ini, kita akan jabarkan dengan semangat yang lebih luas lagi.